Assalamualaikum Mbak Raya. Ketemu lagi dengan saya Nurul dalam acara Kanal On Air KPKNL Purwakarta. Di podcast kali ini kita akan bahas tentang hal-hal baru yang terkait dengan lelang Indonesia. Apakah itu? Yaitu tentang portal lelang generasi 2. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendatangkan narasumber yaitu pejabat lelang kelas 1 dari KPKN Purwakarta. Beliau adalah Bapak Hendy Kurniawan. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan beliau. Monggo Pak Hendy Ya, dipersilahkan. terima kasih Bu Nurul. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Jadi saya Hendy Kurniawan, salah satu pejabat lelang yang ada di KPKN Purwakarta. Mungkin sebelumnya saya baru bertugas di sini sejak Oktober 2024. Sebelumnya saya bertugas di KPKNL Batam. Ya, mungkin sejak sudah melaksanakan tugas lelang sejak 2012 ya. Jadi sudah cukup lama. Mungkin itu. Terima Bu. kasih Pak Hendy atas perkenalan. Jadi udah lama juga ya jadi Sudah. pejabat lelang. Ya, Kurang lebih sudah 13 tahun ya. ya. Tentunya pengalamannya udah banyak ya. Nah, dari sekian lama lelang itu tentunya kita mengenal banyak sekali versi lelang atau aplikasi yang digunakan. Sebelumnya kan ada lelang.co.id. Nah, di tahun ini sebagaimana yang kita tahu, kita akan menggunakan aplikasi yang baru yaitu portal lelang generasi 2. Nah, itu boleh dijelaskan Pak ini gimana itu tentang Iya. portal lelang generasi 2? Ya, oke. Jadi untuk lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Purwakarta, mungkin juga seluruh KPKNL lainnya telah menggunakan aplikasi lelang. Untuk aplikasi lelang sebelumnya yang telah digunakan yaitu aplikasi lelang versi pertama atau versi 1. Nah, sejak 2024 dan awal 2025 ini telah digunakan aplikasi yang versi baru, Bu. Untuk versinya itu versi kedua. Namanya aplikasi portal lelang Indonesia. Nah, untuk aplikasi ini sudah diterapkan oleh KPKN Purwakarta sejak 20 Februari 2025. Mungkin itu jadi sudah kita gunakan nih saat ini dan sudah berjalan. Sambil jalan juga kita akan coba mengedukasi para pengguna Lelang itu aplikasinya ya. ya supaya mungkin lebih lancar, tidak ada masalah. Mungkin itu, Bu. Jadi kalau kita lihat dari situ itu latar belakangnya apa aja itu Pak sebenarnya penggunaan aplikasi yang generasi 2 ini? Iya. Kalau latar belakang ya memang namanya aplikasi ya. Jadi mungkin sejak sejak saat ini kan zamannya sudah serba digital, Bu ya. Jadi untuk aplikasi lelang ini memang semakin dikembangkan oleh DJKN. Jadi untuk aplikasi versi kedua ini memang salah satu kebutuhan pengguna lelang di seluruh Indonesia. Jadi pengguna lelang ini semakin banyak, diperlukan aplikasi yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Lebih simpel Ya, gitu? ya lebih baik ya, mudah-mudahan ini bisa diterima atau digunakan dengan lebih mudah oleh masyarakat, oleh pengguna layanan-layanan jasa pelayanan lelang, oleh masyarakat juga. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi versi baru ini mungkin lebih mudah dan lebih dapat diaplikasikan atau digunakan oleh para pengguna layanan lelang. Oh, jadi stakeholder semakin dipermudah gitu ya Pak ya, Ya, harapannya ya. mudah-mudahan harapan seperti itu, Bu. Iya. Terus kemudian kalau untuk poin-poin pengaturan pada aplikasi portal lelang Indonesia yang baru ini apa saja itu Pak? Ya, Kalau boleh tahu ya. mungkin secara singkat ada beberapa poin memang yang penting ya. Jadi aplikasi lelang ini berbeda dengan versi sebelumnya. Nah, untuk
versi terbaru ini ada beberapa fitur yang memudahkan para pengguna lelang. Contohnya mungkin nanti pembeli lelang itu bisa langsung mendapatkan dokumen-dokumen yang dia perlukan setelah lelang. Nah, untuk pemohon lelang itu bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang lebih cepat dari sebelumnya. Ada menu-menu fitur-fitur yang di versi pertama itu tidak ada. Salah satunya adalah koneksi atau integrasi dengan aplikasi-aplikasi dengan sistem-sistem lain seperti sistem perbankan, sistem Bayar BSE BPHTB itu? BPATB juga kedepannya wacananya akan seperti itu. Mudah-mudahan dapat terwujud ya dalam waktu cepat. Jadi dari sisi pemohon lelang, pembeli atau pemenang lelang itu semuanya dapat terlayani dengan baik dengan aplikasi ini. Nah, mungkin itu, Bu. Kalau kemudian misalnya nih Pak, kalau dulu ketika para pengguna lelang itu login itu langsung ya, jadi kita itu kita bikin akun, terus kemudian masuk di portal lelang itu gampang. Nah, apakah di sini untuk login itu lebih gampang atau seperti apa Pak? Iya, untuk login atau registrasi, Bu ya. Iya. Untuk registrasi memang ada beberapa perbedaan dengan versi pertama. Jadi versi kedua ini aplikasinya mungkin ada sedikit perbedaan dari tata cara pendaftarannya, terutama untuk akun-akun badan usaha atau Entitas gitu ya Pak ya? entitas atau instansi ya. Untuk akun perorangan itu tidak berbeda jauh, persyaratan dan tata caranya itu sama dengan versi sebelumnya. Untuk versi yang kedua ini ada satu dokumen itu yang diperlukan memang untuk pendaftaran akunnya, yaitu nomor NIB atau nomor identifikasi sertifikat masing-masing itu sertifikat tanah itu ya kalau misalnya kita di ini NIB-nya itu. Bukan, jadi NIB itu salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi salah satu badan usaha yang ingin mengajukan lelang ke kita lewat portal versi 2 ini, mereka harus dilengkapi NIB. Oh, berarti ini ada perluasan gitu ya, syarat-syaratnya Ya. mungkin supaya lebih lengkap, lebih Ya. terinci gitu ya. Jadi syarat itu mungkin salah satu upaya untuk bisa melengkapi legalitas suatu instansi. Jadi dia instansinya sudah terdaftar secara resmi dalam suatu bidang usaha tertentu. Oh, Mungkin berarti itu, Bu. kita akan kalau bagi pembelinya dia akan lebih merasa aman, terus kemudian juga dengan mengikuti lelang tersebut merasa lebih yakin, oh jadi seperti ini gitu ya. Kalau dulu mungkin ada rasa was-was atau ragu-ragu gitu ya Pak ya. Dari segi pemohon itu lebih aman, mudah dan simpel. Nah, dari sisi pembeli itu aman juga, simpel juga, dan dibuat menarik supaya si pembeli itu ingin menggunakan aplikasi versi terbaru ini. Jadi aplikasi apabila tidak mudah, tidak user friendly, nah mungkin kita takutnya aplikasi ini tidak banyak digunakan oleh masyarakat umum. Semoga dengan aplikasi versi baru ini ya mudah-mudahan ya dapat meningkatkan kemudahan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menggunakan aplikasi ini dengan lebih aman, lebih simpel, lebih mudah, gitu ya. lebih simpel dari versi sebelumnya, dan juga lebih canggih sih dengan fitur-fitur yang baru yang ada. Itu, Bu, mungkin.
Nah itu kalau dari segi rasa aman, keuntungan. Tapi tentunya karena ini aplikasi baru ya Pak ya, barangkali ada ya Pak ya kalau kendala-kendala yang dihadapi gitu. Nah, Dari iya. segi ini, dari segi pejabat lelang sendiri, kemudian dari segi penjual, dari segi pembeli, itu Iya. salah satunya apa kalau Eh, kendala-kendalanya itu Pak? Ya, Bu, kalau kendala yang mungkin namanya aplikasi baru ya, aplikasi yang mungkin baru dikenal oleh masyarakat, bahkan kami pun sebagai Usernya? institusi yang memang untuk bertugas untuk melayani permohonan lelang ya, itu bahkan kita sendiri juga masih mengalami beberapa kendala. Tapi sejalan seiring waktu kita coba mengatasi kendala-kendalanya. Namanya aplikasi mungkin ada kendala ke dalam koneksi jaringan. Itu masih ada mungkin namanya engine-nya dari server eh, aplikasi ini mungkin kadang lemot, kadang cepat. Nah, itulah satu dinamika ya dalam eh, proses bisnis melalui digitalisasi ini pasti ada beberapa kendala. Nah, mungkin itu kendala teknis ya yang bisa terjadi oleh mungkin setiap daerah, setiap kota itu biasanya ada. Tapi mudah-mudahan kendala-kendala ini semua bisa teratasi dalam jangka waktu cepat ini. Jadi bisa aplikasi versi 2 ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan prosesnya selesai. Jadi semua stakeholder ya, pengguna-pengguna yang membutuhkan aplikasi ini itu dapat terlayani dengan baik semua, Bu. Nah, itu Oh harapan iya. kita mudah-mudahan. Jadi selain kita harus banyak mengupgrade kemampuan dari para pengguna, juga kita akan mengupgrade untuk perbaikan-perbaikan pada sistemnya gitu ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Jadi kalau kita berusaha dengan baik, insya Allah nanti semuanya pasti akan teratasi gitu ya. Ya, harapannya kita gitu, Bu. Nah, mungkin ya ketika ada gangguan atau kendala, Bu ya, mungkin masyarakat atau pengguna yang membutuhkan layanan kita ya bisa menginformasikan apa kendalanya yang mau lewat via line-line yang telah kita sediakan atau bisa datang langsung Oh iya. konsultasi Berarti bisa. kalau misalnya ada kendala dari Ya, para baraya yang akan menggunakan aplikasi yang baru ini, ya, kalau ingin lebih lancar atau berkonsultasi bisa langsung ke KPKNL bisa. Purwakarta atau bisa juga langsung menghubungi line yang tersedia itu ya Ya, Pak ya. kalau lain di kantor pusat kita kan di Halo DJKN ya, Oh ya bisa langsung betul. ke sana. Namun ya khawatir apabila mungkin responnya mungkin Kurang karena cepat melayani gitu ya. seluruh Indonesia, nah mungkin bisa mau ingin lebih cepat bisa langsung ke KPK Purwakarta atau lewat hotline atau media sosial yang udah disediakan oleh KPKNL Purwakarta. Mungkin itu, Bu. Jadi semuanya harus ada kerjasama yang bagus ya Pak ya, Ya, antara betul, Bu. pengguna lelang juga dengan para pelaksana atau yang kita yang melayani pada pelaksanaan lelang di KPKN Purwakarta. Demikian Iya, ya Pak ya. iya. Harapan kita seperti itu. Oh iya. Demikian tadi Baraya kita pada podcast kali ini dengan Bapak Pak Hendi Kurniawan yaitu pejabat lelang KPKNL Purwakarta. Kita tadi telah membahas tentang penggunaan portal lelang yang baru yaitu portal lelang generasi 2. Nah, seandainya Baraya ada kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan penggunaan aplikasi tersebut, bisa berkonsultasi langsung dengan kami di KPKN Purwakarta yaitu yang alamat di Jalan Siliwangi nomor 9 Purwakarta. Demikian tadi Baraya yang dapat kita sampaikan ya Pak Endi. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Baraya, semoga dengan yang telah kita saksikan bersama dan disampaikan oleh Pak Endi, kita menambah pengetahuan terkait dengan pelaksanaan lelang di KPKN Purwakarta untuk penggunaan aplikasi baru yaitu Portal Lelang Indonesia Generasi 2. Terima kasih atas semua perhatiannya dan juga mohon maaf bila ada yang kurang.
Untuk itu kami semuanya dari KPKN Purwakarta tetap mohon dukungannya pada Baraya semua untuk agar selalu menggunakan lelang sebagai salah satu alat untuk penjualan yang dipercaya dan juga yang bermanfaat serta memperoleh harga yang bagus bagi para pengguna lelang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Baraya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.